Hello, welcome back to my channel. My name is Rachel and thank you so much for being here today. Di video kali ini saya akan membagikan end of the year TBR, yaitu buku-buku yang ingin saya baca sebelum akhir tahun 2021. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Dante, Rizky Octavian, dan Wella yang udah nge-tag saya untuk bikin video ini. So without any further ado, let's get started. Untuk buku yang pertama ada The Fault in Our Stars by John Green. Ini sebenarnya saya udah pernah baca, dan ini salah satu my comfort books, salah satu buku yang bikin saya nyaman sih, walaupun memang sebenarnya sedih ya bukunya. Menceritakan tentang Hazel dan Gus yang mereka tuh berdua punya penyakit kanker dan mereka bergabung di Cancer Support Group, dan akhirnya hubungan mereka tuh berkembang bukan sekedar teman biasa. Dan this book is so good dan benar-benar I have no words. Pokoknya saya tuh suka banget buku ini. Awalnya saya di NF pas baca terjemahannya, lalu saya beli yang versi English dan saya baca. Dan untuk yang belum pernah baca, saya sarankan untuk baca buku ini karena vibe-nya memang cocok banget untuk dibaca di bulan-bulan November-Desember. Buku ini juga disuka sama dua anggota GOT7, yaitu J-Bomb dan Jin Young. Novel selanjutnya ada The Midnight Library karya Matt Haig, dan memang this book got so many good reviews. Banyak banget yang nge-review buku ini dan saya tuh jadi penasaran, dan saya sempat bikin polling untuk membaca buku yang bisa saya bikin reading vlognya. Kebetulan bulan ini saya ada rencana untuk liburan keluarga, short getaway, pergi ke pantai. Jadi saya akan membaca buku ini dan akan dibikin reading vlognya berdasarkan hasil polling. Buku ini menceritakan tentang Nora Seed, seorang perempuan yang nggak bahagia dengan hidupnya. Dan dia mengunjungi sebuah perpustakaan di mana ada banyak banget buku di sana. Dan masing-masing buku di perpustakaan itu memang bisa mengubah hidup seseorang. Nora ini di-guide oleh salah seorang librarian di sana untuk memilih buku dan apakah dia akan mengubah keputusan hidupnya atau enggak. Ya, itulah yang bikin saya penasaran dan saya bakalan membaca buku ini. Kayaknya buku ini di-review juga ya sama K-pop idols, tapi saya lupa siapa. So, semoga buku ini memenuhi ekspektasi saya. For the next one, ini ada buku dari penerbit baca, yaitu All the Rivers, karya siapa ini? Dorit Rabinyan. Novel ini ditulis oleh seorang penulis dari Israel, dan buku ini di-ban di negara asalnya karena katanya bisa mengancam identitas warga Yahudi. Ini konon adalah kisah Romeo and Juliet-nya versi Israel, dan novel ini juga dibaca oleh Gal Gadot. Novel ini bercerita tentang Liat, seorang mahasiswa asal Israel, dan dia bertemu dengan Hilmi, seorang mahasiswa berasal dari Palestina, dan mereka saling tertarik satu sama lain. Dan seperti kita tahu, Israel dan Palestina itu kayak air dan oil, kayak air dan minyak, nggak bisa bersatu dengan mudah. Nah, itulah yang menjadi sumber konflik dari novel ini. Dan memang saya tuh penasaran banget kenapa sih sampai di-ban gitu novel ini tuh. Udah gitu yang nge-ban itu Kementerian Pendidikan Israel pula. Jadi benar-benar bikin penasaran sih kenapa dia sampai di-ban buku ini. Selanjutnya ada graphic novel, yaitu Mouse karya Art Spiegelman. Ini The Complete Mouse adalah edisi yang paling lengkap, dan ini tuh bercerita tentang kisah seorang Holocaust survivor. Jadi di sini digambarkan tikus-tikus ini adalah mereka korban dan survivornya Holocaust. Jadi Mouse ini bercerita tentang seorang ayah yang bercerita kepada anaknya ketika anaknya sudah dewasa, bagaimana ia bertemu dengan ibunya, ia jatuh cinta dengan ibunya, sampai dia masuk di camp konsentrasi dan ya peristiwa Holocaust itu. Ini bikin penasaran karena awalnya tuh saya nggak tahu ada graphic novel ini.
Tapi pas saya cek di Book Depository, waktu saya mau beli Persepolis, ternyata di sini ada di bagian recommendation. Pas baca sinopsisnya, saya langsung tertarik. Saya selalu tertarik dengan cerita yang berlatar sejarah, terutama Holocaust. So I'm going to indulge in it before the end of the year. Buku ini baru aja dirilis sama Gramedia Pustaka Utama. Judulnya Surat Kematian, karya Cho Hao Hui. Ini tentang mystery thriller atau police procedural ya. Novel ini bercerita tentang polisi dan penjahat, seorang serial killer yang kejar-kejaran, kayak main kucing-kucingan, karena nih pembunuhnya ini sangat licin, nggak ketangkep-tangkep gitu. Jadi dia tuh merasa lebih pintar, merasa one step ahead dari polisinya. Penasaran banget karena saya belum pernah membaca novel dari penulis Cina yang genre-nya seperti ini. So, I hope this one is good. Dan yang terakhir adalah novel yang belum sempat saya selesaikan, yaitu Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini saya baca awal-awal tahun ini. Oh ya, ini bukan novel ya, ini non-fiksi. Juga disuka sama Jisoo Blackpink kalau nggak salah. Ini saya udah baca sampai halaman 77 ya. Buku ini menarik sekali karena berisi percakapan antara filsuf dengan seorang mahasiswa yang mempertanyakan tentang hidup, tentang bagaimana meraih kebahagiaan, bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang ada di pikiran dan perasaan kita. Mungkin bisa juga mengolah emosi juga ya. Buku ini juga memuat teori-teori psikologi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. So, saya mau baca sisanya dan ingin diselesaikan sebelum tahun 2022. Kalau kalian punya buku yang mau dibaca sebelum tahun 2022, bisa share ya di kolom komentar. Saya mau nge-tag Ica, Kedik Books, Feninda, juga Hashemi untuk membuat postingan end of the year TBR. Stay healthy, love yourself, love your family, and see you next time. Bye!